Welcome back to our channel Caca dan Rara. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem kepartaian yang berlangsung pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 hingga 1959. Sebelum kita mengulas lebih lanjut mengenai bagaimana sistem kepartaian yang berlangsung pada masa demokrasi parlementer, maka kita harus mengetahui dahulu definisi dari partai politik dan juga tujuan dibentuknya partai politik. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Lalu, tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan juga mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi, munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Selanjutnya, latar belakang terbentuknya partai politik pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Republik Indonesia memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun, keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Sehingga, gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah, gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Partai-partai politik baru tersebut diantaranya yaitu Partai Masyumi, Partai Nasional Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Partai Persatuan Merakyat Indonesia, beserta Partai Katolik Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem kepartaian yang berlangsung pada masa itu. Sistem kepartaian didefinisikan sebagai keseluruhan struktur partai politik yang ada di sebuah negara. Secara umum, sistem kepartaian diklasifikasikan berdasarkan jumlah partai politik dan ukuran relatifnya pada sebuah negara. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 hingga 1959 ini yaitu multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen, seiring melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi maupun keamanan.